Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan dalam video yang sedang saya buat ini kita akan coba jelaskan mengenai salah satu materi di perkuliahan Pancasila yang dimana sebelumnya kita sudah sempat bahas Pancasila di pertemuan pertama, yaitu terkait dengan dasar filosofis dan sosiologis dari lahirnya Pancasila, yaitu kita tahu sama-sama bahwa Indonesia ini merupakan negara yang pluralismenya sangat tinggi. Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku bangsa yang itu tersebar di sekitar 17.000 pulau. Jadi bayangkan di sekitar 17.000 pulau itu ada 300 suku bangsa yang memang punya karakter yang berbeda-beda. Dan kita tahu juga bahwa adanya perbedaan ras, terus agama, etnik, termasuk budaya, kultur budaya yang berbeda-beda itu menjadikan potensi yang sangat berbahaya bagi perpecahan bangsa. Nah, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan atau banyaknya suku bangsa tadi, maka dibuatlah sebuah dasar negara, yakni Pancasila. Nah, Pancasila ini kalau melihat konsep atau latar belakang tersebut, maka kita bisa bilang bahwa Pancasila itu adalah sebuah kesepakatan, gitu ya. Jadi bagaimana kalau harus kita terjemahkan, Pancasila itu adalah sebuah kesepakatan. Nah, Pak, Pancasila itu bukan sebuah kesepakatan tapi ideologi negara. Ya, Pancasila ideologi negara. Pancasila ada dasar negara, ya. Tapi intinya lima sila ini, baik dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah sebuah poin-poin atau dasar negara yang disepakati bersama oleh para founding father bangsa kita saat itu untuk menjadi sebuah dasar negara. Intinya adalah sebuah kesepakatan. Ini sebagaimana saya sepakat sekali dengan pandangan Mahfud MD yang menyatakan bahwa Pancasila itu intinya adalah sebuah kesepakatan. Kenapa? Karena dengan Pancasila kita bisa menyatukan banyaknya perbedaan tadi, gitu. Nah, banyaknya perbedaan tadi tidak boleh keluar dari kesepakatan ini, gitu ya. Oleh karenanya banyaknya suku bangsa tadi tetap bisa direkatkan dengan Pancasila. Lalu kalau bicara Pancasila, akhir-akhir ini justru godaan terhadap Pancasila itu sangat berat sekali, termasuk dari adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya, termasuk adanya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Ini justru mengancam eksistensi dari Pancasila itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Terus kesempatan video ini kita akan bahas sejarah Pancasila. Kalau bicara sejarah, kata Pancasilanya sendiri itu termuat dalam sebuah kitab kuno, yakni yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab kuno ini adalah kitab Sutasoma yang di dalamnya terdapat kata Pancasila. Kata Pancasila dalam kitab Sutasoma ini merujuk kepada poin-poin kesusilaan atau aturan dalam kehidupan pada masa sekitar 14 Masehi atau saat itu zamannya kerajaan Majapahit. Nah, di situ dijelaskan bahwa dalam kehidupan itu ada 5 poin yang tertulis dalam kitab Sutasoma itu. Nah, kelima poin itu adalah tidak boleh melakukan kekerasan, terus tidak boleh mencuri,
tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum miras. Nah, kelima poin ini menjadi sebuah norma-norma yang hidup saat itu. Lalu saat Indonesia merdeka, kenapa harus namanya Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu? Nah, ini kalau dalam satu literatur dikemukakan oleh Soekarno, yang memang pada saat itu dia mendapat ilham terkait nama Pancasila ini ketika dia sedang duduk di bawah pohon. Nah, itu dalam satu literatur. Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas istilah Pancasila itu banyak dikenalkan selain oleh Soekarno, juga dikemukakan oleh Cokroaminoto dalam pidato-pidato mereka saat di awal kemerdekaan, seperti itu. Nah, adapun isinya tentu tidak sama dengan yang tertuang dalam Kitab Sutasoma Pancasila itu. Dan sila-silanya adalah seperti halnya tadi sudah kita kemukakan, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelimanya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi sila-sila atau dasar negara kita yang sudah disepakati saat kemerdekaan, seperti itu. Lalu masuk kepada proses penyusunan dari Pancasila itu tentu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kan sudah tadi kita jelaskan bahwa banyaknya perbedaan atau suku bangsa yang ada di Indonesia ini membuat proses ini tidak menjadi mudah gitu. Kenapa? Karena Indonesia itu kan bukan sebuah negara agama. Kalau negara agama itu hanya memiliki satu agama di dalamnya, dan dia bisa menggunakan sebuah aturan atau dasar dari agama tersebut. Tapi Indonesia bukan negara tanpa agama. Indonesia adalah negara yang beragama, tapi bukan negara agama gitu. Jadi bisa dipahami ya, Indonesia bukan sebuah negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi agama-agama itu diakui di Indonesia, seperti itu. Tetapi tidak ada satu negara agama pun yang menjadi dasar negara secara utuh, tidak. Tapi semua agama diakui dan disepakati, melakukan kesepakatan itu dalam sebuah dasar negara, yaitu Pancasila, seperti itu. Lalu proses penyusunan Pancasila itu kita bisa lihat dari mulai sidang pada tahun 1945 pada tanggal 29 Mei misalnya. Pada tanggal 29 Mei di situ sidang pertama dalam menentukan dasar negara. Di situ juga banyak pandangan para tokoh, termasuk salah satunya adalah pidatonya Muhammad Yamin. Dia mengemukakan bahwa pada tanggal 29 Mei itu dia berpidato bahwa 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia itu adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Itu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Lalu setelah beliau turun dari pidatonya, beliau juga menyampaikan pesan tertulisnya yang menyatakan bahwa susunan undang-undang atau asas dasar negara kita itu adalah yang diusulkan oleh dia adalah ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan dengan permusyawaratan, dan yang kelimanya adalah keadilan sosial. Itu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, dan setelah pidatonya beliau mengusulkan saran secara tertulis. Itu yang beliau sampaikan. Lalu berikutnya pada sidang 31 Mei 1945 ada juga tokoh yang mengemukakan pandangannya terkait dengan dasar negara, yakni tokoh itu adalah Supomo. Supomo mengemukakan 5 dasar negara itu adalah keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, terus beliau kemukakan yang keempatnya itu adalah kekeluargaan, yang kelimanya adalah keadilan rakyat. Itu yang dikemukakan oleh Supomo. Lalu di sidang tanggal 1 Juni 1945 dikemukakan juga pandangan dari Soekarno.
yang menurut Soekarno dasar negara kita itu adalah yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, terus mufakat atau demokrasi, terus yang keempatnya kesejahteraan sosial, yang kelimanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu pandangan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan tanggal itu juga disepakati atau sampai sekarang diperingati sebagai hari penetapan Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945 itu. Nah, usulan dari tiga tokoh ini dari tanggal 29, terus 2 hari berikutnya tanggal 31 Mei, terus berikutnya tanggal 1 Juni itu diterima tampung berbagai usulan, lalu dibentuklah Panitia 9. Dari awalnya BPUPKI dibentuklah tim lebih kecil yaitu Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka melakukan penggodogan terhadap usulan-usulan dari para tokoh itu. Nah, usulan-usulan itu setelah digodok maka dirumuskanlah oleh Panitia 9 yang hasilnya adalah yang pertama, bahwa dasar negara itu adalah yang pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hasil dari sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, dan itu pula yang dikenal sebagai sebuah Piagam Jakarta namanya, atau Jakarta Charter gitu ya. Nah, itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu kita tahu bahwa ada keluhan dari terutama dari pihak Indonesia Timur terkait sila pertama, yakni yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dikomentari karena dianggap tidak mewadahi agama non-muslim gitu. Nah, akhirnya pada 18 Agustus 1945 itu diganti lagi menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama itu. Nah, dan bahkan mungkin hingga saat ini isu-isu terkait dengan terjemahan dari sila pertama ini masih mengundang polemik yang cukup keras gitu dari banyak pihak. Nah, akhirnya telah disepakati bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang berikutnya itu tidak ada perubahan dari awal yang Piagam Jakarta itu. Lalu kita tahu bahwa Indonesia juga sudah pernah mengalami yang namanya perubahan konsep negara menjadi sebuah negara RIS, itu pada tahun 1949. Jadi memang Indonesia tidak mudah meraih kemerdekaannya. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan pun Indonesia masih sering diusik oleh bangsa lain termasuk Belanda diantaranya. Sampai akhirnya 1949 Indonesia menjadi sebuah negara RIS dan akhirnya kembali lagi menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia itu. Dan akhirnya untuk menyamakan persepsi terkait dengan Pancasila, maka adalah sebuah instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Nah, itu dimaksudkan sebagai sebuah aturan yang mengatur terkait dengan rumusan dasar negara. Nah, instruksi Presiden ini mengenai rumusan Pancasila itu diberlakukanlah dan dipakai hingga hari ini gitu. Jadi kalau dasarnya
Indonesia sebagai dasar negara, salah satunya adalah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Itu menjadi sebuah sejarah penetapan Pancasila itu. Oke, itu dari sejarah terkait dengan Pancasila. Lalu berikutnya kita akan bahas lalu apa sih maksud, tujuan, visi misi dari pembelajaran Pancasila. Sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu teman-teman pelajari bahkan dari SD, SMP, SMA sudah teman-teman pelajari itu namanya Pancasila. Lalu nanti kenapa, apa urgensinya itu dipelajari juga di perguruan tinggi. Paling tidak visi dan misi dari pendidikan Pancasila itu adalah, visinya adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu misinya yang pertama mengembangkan potensi akademik peserta didik. Lalu yang kedua menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Lalu yang ketiga membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Ini sumbernya dari tim Direktorat Pendidikan Tinggi. Ini adalah misi dari adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lalu kalau teman-teman nanti misalnya bisa baca, ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, dan ini menjadi salah satu rujukan dalam proses pembelajaran Pancasila. Yang pertama adalah learning to know, terus learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, kenapa ini menjadi salah satu rujukan dalam proses belajar tentang Pancasila? Karena peserta didik harus dengan mempelajari Pancasila itu harus belajar untuk mengetahui, terus belajar melakukan, artinya bertindak sesuai dengan Pancasila itu, terus belajar menjadi sosok yang sesuai dengan Pancasila, dan belajar hidup bersama di masyarakat, bersama-sama menghidupkan Pancasila di masyarakat gitu, membudayakan Pancasila itu di masyarakat. Jadi gitu. Proses belajarnya mulai dari untuk mengetahui, lalu untuk melakukan, untuk menjalankan, lalu untuk learning to be, lalu belajar untuk menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan dan pola hidup, lalu learning to live together. Jadi membudayakan itu di masyarakat, menjalankan itu di masyarakat, menyebarkan itu di masyarakat, seperti itu. Jadi diharapkan Pancasila itu dengan dipelajari bisa mencapai kepada learning to live together ini gitu. Lalu berikutnya kenapa harus ada Pancasila di perguruan tinggi? Tadi jadi sebuah pertanyaan kita. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Nah, hal tersebut dikarenakan perubahan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia, bukan hanya yang terjadi di dalam saja, bukan hanya yang ada di lingkungan internal saja. Kita tahu bahwa adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi itu juga melahirkan sisi-sisi negatif, dan kita tahu juga bahwa akhir-akhir ini juga banyak aliran-aliran yang mainstream, dalam arti turut menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia gitu. Kenapa itu menjadi sebuah ancaman? Karena budaya yang masuk itu ke Indonesia, termasuk aliran-aliran mainstream itu, tentunya banyak yang tidak sepaham dengan norma-norma yang hidup di Indonesia, termasuk terkait dengan Pancasila. Lalu harapannya dengan adanya pendidikan Pancasila itu
diharapkan bisa menjadi sebuah benteng bagi mahasiswa dalam eh, menjaga diri terkait dengan adanya kulturasi atau masuknya budaya asing, termasuk aliran-aliran yang mainstream, termasuk juga budaya berperilaku atau kehidupan yang tidak baik. Nah, ini mudah-mudahan terbentengi dengan adanya pendidikan Pancasila. Lalu kita juga harus mewaspadai kenapa harus Pancasila, karena kita tidak pernah tahu bahwasannya negara Indonesia itu akan selalu ada. Kenapa? Baru-baru ini kita juga dihebohkan dengan kemungkinan besar bahwa Indonesia itu akan hilang atau akan punah. Nah, bagaimana menjaga Indonesia itu akan punah? Apa mungkin Indonesia itu punah? Sangat mungkin, karena contoh misalnya teman-teman juga bisa pelajari nanti, ada sebuah negara yang memang atau bangsa yang akhirnya harus hilang. Misalnya salah satu contohnya yang terkenal itu adalah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko itu. Nanti silahkan teman-teman baca bangsa Aztec itu, nanti punahnya bangsa Aztec ya, teman-teman silahkan baca. Aztec. Nah, bangsa Aztec ini kenapa punah? Ini di Meksiko. Bahkan pada saat itu dia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju. Tetapi kenapa dia harus punah dalam waktu singkat? Itu karena salah satunya adalah kedatangan bangsa Portugis ke Meksiko itu. Itu membawa pengaruh yang luar biasa. Jadi bukan tidak mungkin Indonesia itu akan seperti punahnya bangsa Aztec di Meksiko ini. Saya tidak maksud menakut-nakuti, tapi paling tidak ada beberapa hal yang menjadi alasan atau menjadi penyebab kenapa sebuah bangsa itu bisa menjadi musnah. Misalnya kalau kita harus terjemahkan, salah satunya adalah penyebab bangsa itu punahnya suatu bangsa itu dapat terjadi karena 4 hal. Yang pertama misalnya adanya perkembangan industri. Terus adanya penyebabnya adalah misalnya 4 hal yang menyebabkan sebuah bangsa bisa punah, seperti bangsa Aztec ini di Meksiko ini. Yang pertama adalah perkembangan industri. Yang kedua adanya laju investasi. Yang ketiga bangsa itu termasuk bangsa yang terlalu individu gitu. Terus yang keempatnya dia adanya laju informasi yang keras ya, yang artinya yang terlalu tidak terbendung gitu. Nah, 4 hal ini jika tidak bisa dikendalikan bisa menyebabkan sebuah bangsa itu menjadi punah. Dan 4 hal ini sudah ada di Indonesia. Tingkat industri di Indonesia cukup pesat, dan ini jika tidak dikendalikan itu bisa menyebabkan tergerusnya kearifan lokal dan lain sebagainya, termasuk investasi. Dengan aja investasi dari luar secara jor-joran dan bahkan akhirnya bangsa sendiri itu hanya menjadi budak dari bangsa-bangsa asing,
Ini juga akan menyebabkan sebuah bangsa itu menjadi punah, termasuk sikap yang terlalu individualisme ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena tidak akan ada ikatan rasa saling kebersamaan di antara individu, termasuk laju informasi yang tinggi dari luar akan sangat mempengaruhi eksistensi jati diri bangsa pada saat itu, termasuk di Indonesia. Dan tentunya dengan Pancasila kita akan membentengi laju 4 hal ini agar tidak terlalu deras masuk ke Indonesia atau bisa tersaring, gitu ya. Nah, berikutnya harapannya dengan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini bisa membendung itu, gitu. Nah, oke. Nanti silakan teman-teman baca deh bagaimana punahnya bangsa Aztec gitu ya di Meksiko. Lalu berikutnya ini tadi kita jelaskan bahwa diharapkan dengan adanya perkuliahan Pancasila, kesadaran gaya hidup yang sederhana dan cinta terhadap produk dalam negeri itu meningkat. Terus kesadaran akan pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan atau solidaritas nasional, terus kesadaran akan pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, termasuk diantaranya adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila ini, gitu. Nah, ini kita bisa bangun dengan adanya pendidikan Pancasila bahkan dari SD sampai ke perguruan tinggi, gitu. Oke ya. Lalu, nah, kalau menyambung yang tadi, maka punahnya sebuah bangsa itu apabila kesadaran terhadap pentingnya Pancasila tidak segera kita kembalikan atau kita tidak segera sosialisasikan lagi kepada masyarakat. Kenapa? Bisa saja dengan budaya yang masuk dari luar, lalu hilangnya budaya-budaya lokal, itu bisa menyebabkan kita kehilangan jati diri, gitu ya. Nanti teman-teman silahkan baca deh yang kisah bagaimana sebuah negara itu bisa punah. Dan mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi sebuah negara yang punah ke depan, gitu. Lalu ini juga bisa teman-teman baca, ini SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti keputusan nomor 2002 tahun 2002 pasal 3 ayat 2. Di sana juga dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan Pancasila itu paling tidak ada 5 hal. Yang kelima itu adalah untuk menggalang persatuan Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca satu-satu demi satunya. Lalu ini secara spesifik tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Ini sumbernya dari Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan di tahun 2012. Silahkan teman-teman baca. Terus lalu kembali lagi kepada pengertian ideologi Pancasila. Kalau bicara ideologi, maka ideologi itu adalah idea dan logos, yang berarti idea berarti cita-cita dan atau sudut pandang nih, pemikiran, lalu logosnya ini adalah sebuah ilmu, gitu ya, dan pengetahuan. Jadi ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuannya. Lalu kalau sudah tahu artinya ideologi, maka kita akan lihat ideologi Pancasila itu adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila itu tadi, ya. Jadi kalau harus digarisbawahi, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilainya yang 5 sila itu ya, 5 sila itu dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan. Dan Pancasila itu merupakan norma dan nilai yang sudah kita sepakati sebagai sebuah tujuan yang akan kita capai. Nah,
Oleh karenanya kesadaran terhadap tujuan yang ingin kita capai bersama-sama sebagai sebuah bangsa itu harus disadari betul oleh semua warga negara, termasuk mahasiswa di dalamnya kan gitu. Bahkan mahasiswa harus menyebarluaskan itu kepada masyarakat gitu. Karena tidak sedikit kalau kita sekarang bertemu orang di jalan terus Anda tanya Pancasila, belum tentu mereka bisa hafal Pancasila, apalagi mereka tahu maknanya gitu kan. Nah, ini perlunya sosialisasi yang bahkan mahasiswa harus turun ke lapangan gitu. Ini saya praktekkan dengan angkatan yang sebelumnya. Kalau dulu tidak ada aturan COVID ya, artinya ada tidak protokol kesehatan, dulu saya beri tugas ke mahasiswa untuk turun ke lapangan untuk silahkan wawancara siapapun yang ada temui di jalan, misalnya baik itu pengamen atau mohon maaf pengemis, termasuk ada juga yang mau wawancari polisi dan pegawai pemerintah. Belum tentu semuanya mungkin sebagian besar hafal, tapi belum tentu mereka bisa mampu menjelaskan makna dari masing-masing sila. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kita menganggap bahwa Pancasila itu sudah mulai pudar. Nah, bagaimana orang bisa memahami, hafal pun tidak kan gitu. Bagaimana orang bisa menjalankan Pancasila tanpa tahu maknanya dari sila masing-masing sila, dari kelima sila itu kan gitu. Nah, diharapkan nanti juga ada tugas buat teman-teman, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang namanya COVID yang membatasi kita untuk mensosialisasikan Pancasila ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mensosialisasikan Pancasila ke masyarakat gitu. Kenapa? Karena agar bangsa ini tidak punah gitu. Karena Pancasila itu adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari norma yang hidup dan kebiasaan yang hidup yang ada di masyarakat kita. Jadi kalaulah nanti Pancasila sudah tidak dikenal, maka bangsa Indonesia bisa saja punah gitu, dan akan digantikan oleh aturan atau pola-pola hidup kebiasaan yang memang tidak sesuai atau itu bukan sebuah ciri khas bangsa kita kan gitu. Nah, ini fungsi dari, untuk itu Pancasila itu memiliki fungsi, atau ideologi Pancasila itu memiliki fungsi, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peran dan fungsi. Yang pertama adalah sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, hingga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dari bangsa Indonesia itu. Seperti itu. Oke, kali ini terkait dengan visi misi Universitas Juanda. Kita akan nanti korelasikan bagaimana Universitas Juanda itu memiliki visinya itu menjadi universitas riset yang menyatu dalam tauhid dan diakui di dunia. Kita garis bawahi kata tauhid. Untuk yang non muslim kita tidak usah berkecil hati. Tauhid ini tidak harus selalu dikaitkan dengan orang-orang muslim. Terus kita lihat, nanti kita akan jelaskan ke sana. Di misi Universitas Juanda itu menyelenggarakan Pancadharma pendidikan tinggi, dan selanjutnya Anda bisa baca yang ujungnya nanti adalah cerdas intelektual, spiritual, emosional, sosial, berkompeten, berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa serta menjadi rahmatan lil alamin. Jadi harapannya Anda keluar dari Universitas Juanda itu bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu. Jadi pembawa kebaikan bagi seluruh umat manusia gitu. Dan Anda bisa bermanfaat termasuk berjiwa mandiri kan gitu. Lalu karakter yang diturunkan untuk bisa sampai ke sana itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Kita tahu bahwa karakter itu memang tidak bisa diwariskan, karakter juga tidak bisa dibeli, dan karakter tidak bisa kita tukar antara satu orang dengan yang lainnya. Karakter itu kita harus bangun dan harus dikembangkan secara sadar setiap hari dengan melalui sebuah proses yang tidak mudah tentunya dan tidak instan. Karakter bukanlah suatu bawaan yang sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari misalnya, itu kan tidak bisa dirubah. Tapi karakter tidak seperti itu. Karakter adalah sebuah hal yang bisa dibangun dan dikembangkan. Nah,
Harapannya setelah teman-teman mengikuti perkuliahan Pancasila ini, kita memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila, kan gitu. Nah, kalau kita kenal karakter tauhid yang ada di Juanda ini, paling tidak ada 10 nih. Ada cager, bager, pinter, benar, singer, tanggon, tangguh, tanggap, tangkas, dan gindas. Nah, bahasa Indonesianya kita anggap bahasanya adalah seperti ini: sehat, baik, pintar, benar, gesit, kuat, kokoh, tanggap, tangkas, dan lincah. Ini adalah karakter-karakter yang saya kira tidak hanya dalam Islam mengajarkan seperti ini, kita harus menjadi orang seperti ini. Di dalam agama lain pun mengajarkan hal yang sama. Kita harus menjadi orang yang sehat, baik, pintar, benar, gesit, kuat, kokoh, tanggap, tangkas, dan lincah. Ini sebuah hal yang baik yang harus kita capai gitu, sebagai sebuah mahasiswa Juanda atau sebagai alumni Juanda nanti ke depan. Nah, kalau dalam Muslim kita kenal bahwa falsafah tauhid itu adalah dari Allah, kepada Allah, dan untuk Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, itu yang akan kita capai. Terus akhlak yang mulia, bermanfaat bagi sekeliling, terus beribadah. Ini adalah falsafah dari ketauhidan seseorang itu dari sini gitu. Dia hidupnya dari Allah, dia merasa hidupnya itu dari Allah, dan dia melakukan sesuatu itu hanya untuk Allah, terus dan semuanya hanya kepada Allah kalau dia meminta gitu. Nah, ini adalah falsafah tauhid. Terus harapannya nanti dia ingin mencapai sebuah kebaikan di dunia dan akhirat, termasuk dia menerapkan akhlak yang mulia, terus bermanfaat bagi sekelilingnya, dan dia senantiasa beribadah. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yakin mungkin tidak sejelas kalau kita bertemu tatap muka atau melalui Zoom, tapi besok itu saya ada keperluan lain, jadi saya membuat video seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam kegiatan belajar. Saya sertakan juga modul yang nanti teman-teman bisa baca jika teman-teman ingin mendalami sejarah Pancasila ataupun nanti penjabaran terkait dengan materi yang saat ini kita bahas, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi membantu teman-teman untuk belajar, dan saya mohon maaf kalau banyak salah kata dan tidak maksimal dalam melakukan tugas saya sebagai seorang pengajar. Mudah-mudahan kalaupun ada pertanyaan silahkan tanyakan, bisa melalui WA 24 jam silahkan, lewat grup WA silahkan, atau lewat email silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.